Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dalam cerita sekolah minggu untuk anak-anak pada pagi hari ini. Semua anak-anak sehat, semua anak-anak diberkati. Mari kita mendengarkan cerita pada pagi hari ini dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan siap melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Kemurahan bagi mereka yang murah hati. Dietfried melihat keluar jendela. Saat itu hari hujan rintik-rintik. Udara sangat dingin. Ia memperhatikan seorang anak laki-laki sedikit lebih tua dari anaknya laki-laki Bernhard. Tengah berjualan koran di pinggir jalan besar depan rumahnya. Anak itu terlihat merapatkan syalnya. Ia terlihat kedinginan. Udara yang dingin mengabutkan nafasnya. Anak itu berjualan di hari seperti ini. Pastilah ia kedinginan. Sedangkan aku tinggal di rumah yang hangat. Hatinya tergerak untuk mengajak ia bernaung sebentar dari cuaca yang tidak bersahabat itu. Sekedar memberinya susu hangat untuk menghangatkan tubuhnya. Maka Diet mengenakan mantelnya dan pergi keluar. Ia menghampiri anak laki-laki itu ketika anak itu tengah duduk melepas lelah di bawah lampu jalan. "Selamat sore, Nak. Bolehkah aku tahu namamu?" Anak itu terdiam sejenak menatapnya heran. "Namaku Albert." "Ada apa, Bu?" Diet segera menyampaikan maksudnya. Meski terlihat sungkan, tetapi Albert akhirnya mau juga. Kini ia duduk di sofa ruang tamu dengan segelas susu hangat. Diet tersenyum melihat Albert begitu menikmati susu hangat itu. "Oh, ada tamu rupanya," kata suaminya yang baru pulang bersama anak-anaknya, Bernhard dan Ariana. Albert segera berdiri dari sofa. "Selamat sore, Pak." Kenapa begitu? Ayo duduklah," kata Dietfried tersenyum menepuk pundaknya, memintanya untuk duduk kembali. Awalnya Albert terlihat canggung, tetapi Bernhard segera mencairkan kebekuan itu. Mereka langsung terlihat akrab, mungkin karena di lingkungan tempat tinggal mereka hanya ada sedikit anak laki-laki. Ia segera mengeluarkan beberapa mainannya dan mereka bermain bersama. Ariana kemudian ikut bergabung. Mereka tertawa bersama. "Maafkan aku, Pak, Bu," kata Albert tidak berapa lama kemudian. "Saya harus pamit. Saya harus kembali bekerja." "Apakah kamu keberatan untuk datang kemari lagi besok?" tanya Diet. "Tidak, sama sekali tidak," jawab Albert tersenyum. Besoknya, Albert kembali datang bertamu, melepas lelah di sela-sela kesibukannya menjual koran. Edith selalu menyediakan sofa ruang tamunya dan segelas susu hangat. Sementara itu, Bernhard dan Ariana sering mengajaknya bermain atau sekedar mengobrol bersama. Ariana bahkan menjadikan sehelai shawl wool. Ia juga bercerita tentang dirinya sebatang kara dan masih harus menghidupi bibi dan 2 orang adiknya. Dengan berjualan koran dari pagi hingga sore dan bekerja di pabrik sepatu pada malam harinya. Albert menjadi dekat dengan keluarga Dietfried. Meski demikian, kedekatan itu tidak berlangsung lama. 3 bulan kemudian, Albert tiba-tiba tidak pernah datang lagi. Ia hanya meninggalkan sebuah surat yang disisipkan dari bawah pintu, yang berisi, "Saya tidak bisa bercerita banyak. Saya harus pergi. Terima kasih atas kebaikan kalian. Saya tidak akan pernah melupakannya. Tertanda, Albert." Mereka sudah berusaha mencari Albert ke seluruh kota Mainz dan menanyakan pada orang-orang yang mungkin mengenalnya. Tetapi nihil. Mereka tidak pernah mendengar kabar tentangnya lagi. Albert seolah menghilang dari kota kecil itu. Waktu berlalu dengan cepat. Edith melihat keluar, sama seperti 15 tahun yang lalu ketika ia pertama kali melihat Albert di ujung jalan itu. Edith menghela nafas. Jalan-jalan terlihat sepi. Saat itu tahun 1933, Adolf Hitler telah mencapai puncak kekuasaan legislatif dan partai Nazi berkuasa atas Jerman. Hitler dan Nazinya menjalankan pemerintahan dengan tangan besi. Orang-orang tidak diizinkan untuk mengadakan perkumpulan. Jika orang-orang berkumpul, mereka akan dianggap sebagai kelompok pemberontak dan akan ditahan. "Bernhard, kamu mau kemana?" tanya Edith pada Bernhard yang tengah bergegas mengenakan mantelnya.
Ia membawa beberapa lembar kertas besar. "Ke balai kota, Bu. Aku mau ikut bergabung dengan teman-temanku di sana untuk mengadakan protes terhadap Hitler dan Nazi." "Bernhard, tidakkah kamu tahu itu sangat berbahaya? Mereka menangkapi orang-orang dan..." "Bu, mereka membantai orang-orang Yahudi, para pendeta dan orang-orang cacat. Harus ada yang menyuarakan kebenaran, Bu," kata Bernhard tegas. "Tapi," kata Edith memegang pundaknya, "bagaimana jika terjadi sesuatu terhadapmu? Ayahmu sudah tidak ada. Adikmu Ariane dan aku bergantung hanya kepadamu." "Tenanglah, Bu," kata Bernhard. "Kami tidak hendak berbuat macam-macam. Kami hanya hendak menyampaikan beberapa hal kepada pemerintah. Jika kami menyampaikan baik-baik, pasti mereka mau mendengar kami." Tetapi Bernhard tak mau mendengar perkataan Edith. Ia telah menghilang di pojok jalan, meninggalkan Edith dan Ariane yang sambil berpelukan sambil terisak. "Edith, buka pintu. Ini aku, Mary," seru suara dari luar pintu diiringi ketukan pintu, atau lebih tepatnya pukulan di pintu, mengejutkan Edith yang tengah menunggu dan menanti Bernhard dengan cemas. "Ada apa, Mary?" tanya Edith cemas sambil membuka pintu. "Celaka, Edith, celaka," jawab Mary terengah-engah. "Apakah kamu sudah mendengar apa yang terjadi di balai kota?" "Kenapa? Katakan padaku, Mary. Apa yang sedang terjadi?" "Demonstrasi di balai kota berubah menjadi kekacauan. Para tentara menganggap demonstrasi itu sebagai pemberontakan. Mereka menangkapi para mahasiswa. Beberapa di antara mereka bahkan dipukul dan kena tembak." "Bernhard," seru Edith cemas sambil mengguncang bahu Mary. "Bagaimana dengan anakku?" "Aku mendengar ia juga ikut tertangkap." Geleng Mary menundukkan kepala. "Aku turut menyesal, Edith." Ya Tuhan, lututnya terasa lemas. Ia berusaha menahan air matanya yang hendak mengalir. "Ariane, ayo kita cari kakakmu. Kita cari dia sampai ketemu dan kita akan bawa dia pulang." "Aku akan bersamamu, Bu." Ia segera mengenakan mantelnya. "Edith, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu mau ditangkap juga?" "Mereka tidak akan berani melakukan itu. Tapi kalau itu terjadi, biarlah itu terjadi. Kiranya Tuhan melindungi kami," jawab Edith dengan bibir gemetar. Ia dan Ariane saling bergandengan tangan dan mereka juga menghilang di ujung jalan, meninggalkan Mary yang menggelengkan kepala. Penjara itu hiruk-pikuk penuh dengan teriakan. Teriakan para mahasiswa yang ditahan, teriakan para tentara yang mengancam mereka, dan juga teriakan orang di luar penjara meminta anggota keluarga mereka yang ditahan dibebaskan. "Tolonglah, Pak," pinta Ariane pada seorang tentara. "Kakakku bukan pemberontak. Keluarga kami keluarga terhormat. Suamiku bekas komisaris polisi di kota ini. Semua orang mengenal kami," seru Edith. Meskipun mereka sudah berusaha, perkataan mereka seolah tidak ada artinya. Tidak ada yang mau mendengarkan mereka. Mereka terduduk, lelah dan putus asa. Air mata pun mulai mengalir dari mata mereka berdua. "Berdirilah, Bu," kata dua orang tentara, membantu mereka berdiri lalu memberi hormat. "Komandan Adalbert ingin bertemu dengan kalian." Edith dan Ariane berpandangan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi sejurus kemudian mereka sudah berada di depan kantor sang komandan. "Silakan masuk, Bu, Nona," kata tentara yang bawa mereka dengan hormat. Dengan ragu-ragu mereka masuk. Di hadapan mereka duduk komandan tentara di mejanya yang besar, lengkap dengan seragam dinasnya. Begitu mereka masuk, komandan itu langsung berdiri dari kursinya, menghampiri mereka dengan senyum dan menjabat tangan mereka. Mereka lebih bingung lagi karena komandan itu mengenal mereka. "Bu Dietfried, Ariane, bagaimana kabar kalian? Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Apa yang bisa saya bantu?" Edith dan Ariane hanya termangu. "Kalian tidak mengenal saya? Ini saya Adalbert, itu nama lahir saya," kata komandan itu tersenyum. Betapa terkejutnya mereka. 15 tahun tidak bertemu, Albert penjual koran yang dulu mereka kenal telah menjadi seorang komandan. Mereka tersenyum penuh haru, lega, sekaligus muncul secercah harapan. Komandan Albert bercerita banyak. Ia bercerita
bahwa dahulu ia pergi dari kota kecil Mainz untuk mengadu nasib di Berlin, ibu kota Jerman. Pekerjaan demi pekerjaan akhirnya membawanya ke dalam ketentaraan. Dengan cepat karirnya melejit menjadi komandan tentara yang ditugaskan di Mainz. Ajudan, keluarkan mahasiswa dengan nama Bernhard sekarang juga. Saya yang akan menjadi penjaminnya. Perintahnya pada ajudan begitu mendengar tentang kesulitan mereka. Bukan hanya itu, Albert juga memerintahkan ajudannya untuk menyiapkan penjagaan di jalan tempat keluarga Dietfried, melindungi rumah beserta penghuninya, dan melindungi segala milik kepunyaan keluarga Dietfried sampai saat-saat genting berakhir. Juga sekali lagi, setelah 15 tahun, Albert kembali duduk di sofa rumah keluarga Dietfried, minum susu hangat, kali ini dengan kopi tentunya, bersama Edith, Bernhard, dan Ariana. Edith hanya bersyukur. Dahulu ia berkeputusan untuk mengundang seorang anak penjual koran untuk sekedar menghangatkan tubuh di rumahnya. Bagi mereka yang murah hati, berlaku firman Tuhan dalam Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Coba bayangkan jika seandainya dulu Bu Edith cuek-cuek saja terhadap Albert. Kira-kira bagaimana nasib keluarga mereka? Nah anak-anak, itulah salah satu manfaat dari sikap murah hati. Hendaklah kita memiliki sikap hidup suka memberi, dermawan, rela berkorban, suka menolong, memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, atau berbelas kasihan kepada orang lain. Mengapa? Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Orang yang gemar menabur kemurahan, kelak akan menuai kemurahan. Coba kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah bersikap murah hati? Sudahkah kita menolong orang lain? Apakah kita suka memberi? Apa yang kita lakukan ketika melihat seseorang membutuhkan bantuan kita? Apakah kita cuek? Ayo kita belajar untuk peduli kepada orang lain. Ingat, kita tidak pernah tahu kapan kita memerlukan pertolongan orang lain. Rajin-rajinlah memberi dan menolong orang. Siapa tahu kelak kita yang akan membutuhkan pertolongan orang lain. Anggap saat kita bersikap murah hati kepada orang lain, kita sedang menabung kemurahan bagi diri kita sendiri. Diambil dari majalah Berita GKMI edisi Januari 2010. Demikian cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Semua yang mendengarkan kiranya diberkati, makin setia, makin cinta Tuhan, dan makin tahu apa yang harus dikerjakan di dalam kehidupan setiap hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. To the right, turn around and jump. Let's praise Jesus.